sangat tepat dan relevan untuk kita semua pahami ya. Tidak bisa dipungkiri indikator-indikator ekonominya menyatakan seperti itu. Apakah di Amerika, kemudian tentu di Eropa, di Inggris, dan di China, seluruh dunia sekarang memang mengalami persoalan ya, yang kita tahu tadi disebutkan mengenai stagflasi. Stagflasi itu adalah gabungan antara stagnasi ekonomi dan inflasi ekonomi ya. Jadi stagnasi pertumbuhannya melambat dan bahkan sebagian dari negara akan mengalami resesi ya di tengah inflasi yang demikian tinggi. Persoalan pada saat keadaan seperti ini, gabungan dari stagnasi dengan inflasi adalah bahwa kebijakan yang akan dilakukan untuk mengatasi inflasi, terutama dengan kenaikan suku bunga, bahkan menyebabkan ekonominya makin melambat lagi. Jadi ibarat kita mau mencari resep atau satu peluru menembak dua burung ini. Jadi sangat sulit sekali. Oleh karena itu saya pikir peringatan seperti ini sangat baik buat kita bahwa kita harus waspada di Indonesia ya. Tentu kalau kita lihat dari sisi indikator-indikator ekonomi Indonesia sendiri, kita masih jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara. Jadi data-data secara jelas, Bapak-Bapak, Ibu, semuanya kita bisa memperbandingkan data-data tersebut. Namun tentu kita tidak boleh menjadi jumawa atau kita sebutkan complacent, atau kita langsung menyatakan bahwa kita paling hebat. Kita tetap harus waspada dan mengambil langkah-langkah mitigasi dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Karena dalam keadaan seperti ini, trigger yang kita nggak tahu apakah dari perang, apakah nanti dari adanya satu bank yang kolaps, itu bisa men-trigger kepanikan. Ya, trigger kepanikan itu. Dan bagaimana kita dengan tenang meresponnya, itu menjadi, saya pikir, sangat penting untuk kita pahami semua. Jadi dalam situasi seperti ini, yang boleh dikatakan uncertain, kita jangan panik. Itu yang paling utama resepnya. Baik. Seperti yang Bapak sampaikan kita tidak boleh jumawa, tapi kalau kita melihat data-data ini kan sebenarnya masih cukup baik begitu dan di global sendiri yang saat ini terjadi itu tidak hanya krisis energi tapi juga krisis pangan bahkan krisis geopolitik juga. Dan sebesar apa potensi krisis ini nantinya akan bisa mempengaruhi perekonomian kita yang sedang baik ini? Ya, jelas akan berdampak kepada kita. Kalau kita lihat bahwa negara-negara seperti yang saya katakan tadi, Eropa, Amerika, bahkan Cina yang sebelumnya selalu bertumbuh sangat baik sekali, kali ini akan mengalami penurunan, ya, mengalami perlambatan dan bahkan mungkin Eropa akan mengalami resesi dan bisa saja diikuti oleh Amerika. Dan Cina yang biasanya bertumbuhnya sangat tinggi sekali juga mengalami perlambatan. Tentu akan berdampak ke kita melalui mungkin ekspor kita yang akan melemah, apakah harga komoditas kita juga yang sebelumnya naik semuanya termasuk CPO, palm oil, demikian juga nikel dan koper dan yang lain-lain itu mungkin akan mengalami koreksi. Memang dampaknya ke kita kalau secara relatif dibandingkan dengan negara-negara lain, kita boleh dikatakan dampaknya akan relatif mild atau moderat lah namanya dampaknya itu. Kami juga mencoba memantau apa yang dilakukan oleh World Bank, kemudian OECD, ADB, dan juga rating agency S&P yang menilai kita itu relatif baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Tapi seperti yang kami katakan tadi, baik itu sekarang, tetap menurut saya kita tetap harus waspada. Itu yang paling penting. Jadi kita waspada, jangan jumawa meskipun indikator-indikator ekonomi kita secara relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.